يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي monggo ya Tawwab tub alaina وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا حاجة في نفسي يا رب فاقضها يا خير قاضي وأري سري وقلبي من لظاها وسواضي يا تواب تب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودساري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب تب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi sunnatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa bil yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunyal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usuq wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub amma ba'du. Para hadirin wal hadirat
kaum muslimin, muslimat, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, jajaran takmir yang kesemuanya mudah-mudahan dengan kemuliaan akhir bulan suci Ramadan dan hari ini bertepatan insyaallah malam 29 Ramadan. Dikatakan kalau awal Ramadan itu hari Ahad, tahun ini hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada hari ini. Mudah-mudahan nggih tanggal 29 Ramadan menjadi malam, menjadi waktu yang dimana saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, atau saat kita melaksanakan ibadah sebanding pahala 83 tahun lewat 4 bulan. Oleh karena itu, para dulur, bapak, ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus hari ini dan untung-untung seterusnya, monggo yang enggak pernah salat sunnah isyraq, salat sunnah isyraq. Hari ini saja wis ya. Kalau enggak pernah hari ini saja. Nggih, eman. Untung-untung setelah isyraq sampai sambung dengan salat duha karena ini tanggal 29 Ramadan dan insyaallah ini detik-detik Lailatul Qadar. Yang enggak pernah sholat duha, yang dulunya 2 tambah 4, yang dulunya 4 tambah 8, kalau hari ini usahakan 12 supaya maksimal ibadah kita. Jenengan yang tidak pernah melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur, usahakan yang biasanya 2, 4 rakaat. Iman takut sesuai dengan keterangan Imam Ghazali, hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Salat zuhur harus berjamaah, selesai zuhur jangan meninggalkan ba'diyah zuhur, qobliyah asar sampean lakukan, kemudian membaca doa-doa sebelum melaksanakan berbuka puasa, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar, sampai waktu berbuka. Setelah itu salat maghrib, kemudian setelah salat maghrib ba'diyah jangan ditinggal. Untung-untung Pak jenengan nambah sholat sunnah awabin 6 rakaat. Kanjeng Nabi dawuh nggih, man shalla sita rakaatin, sapa-sapane wong kang salat setelah maghrib waktunya sampai isya 6 rakaat, pahala orang itu seperti mengerjakan ibadah sholat selama 12 tahun. Aja takon mosok iya ta. Jangan mosok iya ta dulur. Ini berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bonus apalagi jenengan mengerjakan sholat sunnah awabin 6 rakaat. Kalau mau dawa Pak 20 rakaat itu pahalanya besar. Kalau cara yang paling gampang adalah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah kulhu. Niat lagi usolli sunnatal awabina rakaataini lillahi taala atau makmuman lillahi taala, Fatihah al-falaq kulhu. Kemudian sholat lagi dapat berapa? 4, Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, kulhu, selesai. Untung-untung Pak, ada waktu lagi sampai isya, sampai tambah dengan sholat sunnah tasbih untuk hari ini Pak. Eman. Sholat isya, kemudian kalau ada waktu sampai mandi sebelum berangkat ke taraweh, kemudian laksanakan qobliyatul isya, kemudian sholat isya, ba'diyatul isya, lanjut taraweh, lanjut tahajud, lanjut subuh berjamaah. Kalau memang betul tanda-tanda tidak adanya hujan besar, tidak adanya petir yang besar, tidak adanya banjir, kemudian bumi kondisinya tenang, adem, ayem, enak, kemudian yang namanya binatang-binatang tidak mengeluarkan suaranya, kemudian yang namanya daun-daunan itu akan nunduk, rasanya air laut yang semestinya asin menjadi tawar, maka jelas malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan satu hari selama 24 jam cita-cita kita niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Saudara, begitu kita selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Biasanya ono sing jawab ya Pak. Allah. Kasep. Kasep tok, sabene kasep. Kemarin kecewa. Ini sudah subuh terakhir, kecewa maning dulur. Semoga tidak menjadi Sabtu yang terakhir nggih. Malam ini malam terakhir bagi kita. Enggak ya? Bukan lagu itu kan nggih. Insyaallah kita lanjut silaturahim, semoga menjadi hubungan yang baik dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hendaklah menyempurnakan hitungan bulan. Saat sampune Ramadan selesai, apa tugas selanjutnya Pak? Walitukabbirullah, takbiran. Nggih, takbiran Pak. Jadi takbiran ini adalah syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sampean pengen tahu siapa orang yang bertakwa ketika hari raya Idul Fitri, ketika malam takbiran, orang yang banyak takbirnya ketika hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu monggo nggih musala Az-Zahra makmurkan dengan takbiran dan minta tolong enggak usah jalan-jalan pinggir-pinggir jalan Pak nggih. Nggih, apalagi ngapunten musolanya rame, yang rame ternyata Pak kaset. Kasetnya diputer. Koriknya enak-enak, waduh luar biasa. Di sini sepi. Paling hanya Pak Fauzia. Itu pun kalau ada. Kok ya mulai nginjak dulur nggih. Ya Allah, jangan Pak kaset nggih Pak nggih. Lah ketika sampai takbiran siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 185. Ayo takbiran nggih. Dan ingat saudara, durasi waktu takbir Idul Fitri tidak sama dengan Idul Adha. Kapan Idul Fitri itu takbiran diperintahkan oleh Nabi? Sejak terbenamnya matahari masuk maghrib takbiran sudah. Berarti insya Allah hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Nggih. Dinten apa dulur? Koyo Senin. Koyo nggih. Ya, kita tunggu informasi berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Takbiran berarti takbiran sejak malam Senin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Terutama ketika membaca harus latihan Pak nggih. Makanya kemarin mungkin di sini atau di tempat yang lain ya, kita usul kasih tulisan lembaran nggih. Ketika membaca shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu. Coba Bapak-bapak, wa azza jundahu. Zahra. Zu baz zazan zongkong izu lezat sekali. Enak dulur. Wa azza jundahu wa hazabal ahzaba wahdah. Kadang sering Pak, takbiran gawat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roto nangis sidik. La ilaha matur ngoten wae maca shadaqa wa'dah wa nasara. Paran terusane yo. Kadang lali dulur, akhirnya ngawur. Wa nasara abdah. Ya wadadadada, Pak. Ayo. Ini anak-anak kita ajari nggih dengan tulisan, Pak. Mungkin sekarang sudah kita download di HP ada. Eman. Karena ketika sampai takbiran berarti orang yang mengagungkan syiar Allah, berarti tanda orang yang husnul khotimah di bulan suci Ramadan. Dan ingat para bapak ingkang kula hormati, Nabi mengatakan ada 5 waktu doa mustajab yang tidak akan pernah ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 1 Rajab. Kemudian di antaranya adalah hari atau malam saat kita bertemu dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Malam itu Pak, mustajab. Yang heran dulur, sudah malam mustajab, sudah waktunya takbir, musolanya rame dengan kaset, orangnya ke pasar. Ada tak? Nuker kelambi, ukurannya anaki kurang gede, warnanya salah, XL, L, man sampean Pak. Ayo, jangan mementingkan urusan lebaran sementara kita menghilangkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Pak, takbiran Idul Fitri itu waktunya sebentar, sejak terbenamnya matahari sampai, hati-hati imam-imam, sampai kapan? Sampai selesai sholat Id. Jadi selesai sholat Id, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Jangan takbiran sudah, nggak sunnah. Kalau ada khatib kok takbiran lagi,
Berarti koyok Pak, khotibe tidak ikut ngaji subuh. Koyok nggih. Apalagi zuhur ngimami, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dapat lebaran. Mungkin telat subuh Pak nggih, akhirnya takbiran zuhur, Allahu Akbar. Iku ngisin-ngisini dulur. Nggih, kenapa? Iya kalau Idul Adha waktunya panjang. Sejak terbenamnya matahari sampai hari 13 Tasyrik sore, panjang Idul Adha. Tapi Idul Fitri tidak begitu panjang. Monggo nggih. Oleh karena itu, mari makmurkan Mushol Az-Zahra dengan takbir saat kita mengakhiri bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara, setelah kita melaksanakan takbir, ada kabar duka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar duka ini wa an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Kanjeng Nabi mengatakan, kalau sudah akhir bulan suci Ramadan, bumi nangis, malaikat nangis, dan langit nangis, termasuk anak sampai nangis. Cuman beda nangis ya Pak nggih. Bumi nangis, langit nangis. Ada satu peristiwa, ada satu musibah. Musibah itu adalah hilangnya atau perginya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir kali. Mudah-mudahan ini bukan Sabtu subuh yang terakhir kali. Kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak, jenengan ngerasakan barokah Ramadan. Ngerasakan, diakui atau tidak, apapun organisasi panjenengan semuanya mengakui barokah Ramadan. Kita Pak, kalau kondisi setiap hari ngaji subuh seperti ini kadang berat. Tapi Ramadan enteng. Sampai sholat tarawih mampu, sampai bangun sebelum subuh mampu. Maaf, bukan karena kekuatan kita, tapi dapat barokah di bulan suci Ramadan. Buktikan sudah Pak. Hari raya 3 hari, sampai duduk ngaji kayak gini. Hari raya 3 hari, buat pengajian kultum. Ayo, ada. Bubar dulur, yang mikiri kultum-kultuman. Lepet, opat, iwak pitik leleran. Iya, belum agenda ngelencer, belum agenda ini dan itu dan lain sebagainya. Ayo, tinggal 1-2 hari ini Pak, maksimalkan seperti yang kita sampaikan tadi. Yang nggak pernah sholat duha, monggo sampai tambahi sholat duhanya, yang awabin, tasbih dan lain sebagainya. Takut nggih. Ini Ramadan yang terakhir kali. Ngapunten, tahun depan ada ndak yang berani menjamin saya masih hidup? Ada. Pak, ketokan kuping dulur, ketokan kuku saja ya. Ketokan kuku nggak ada yang menjamin. Ayo kita maksimalkan nggih. Oleh karena itu malam takbiran sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kemenangan umat Islam. Mudah-mudahan ini semua sebagai kemenangan yang akan mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Ada satu musibah. Kenapa kok dikatakan musibah? Karena doa itu pasti mustajab, setelah itu hilang. Sedekah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah sunnah di bulan Ramadan seperti pahala ibadah wajib hilang Pak, hilang, nggak ada sudah. Sampai ketemu satu lebaran, doa kita susah untuk tembus. Tapi Ramadan ada jaminan. Tinggal 1 atau 2 hari. Mudah-mudahan waktu ini mengantarkan kita husnul khotimah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan meninggalkan yang namanya zakat fitrah. Digenepkan 3 kilo Pak. Dan jangan sampai di ruang takmir, jangan sampai di ruang amil ada sisa-sisa zakat. Sudah saya bagi ke sana semuanya. Jangan Pak. Mohon maaf endi jenengan Pak yang kerjanya enak, jenengan yang mungkin ketika hari raya Idul Fitri keuangan masih ada, bayangkan Pak, tidak kurang dari antara saudara kita ini. Bahkan terjadi ketika malam takbiran totok di rumahnya orang peracangan, tok bu niki kula nggawa beras, jaluk tolong tuker sama sayuran, jaluk tolong tuker sama telur. Ayo
Oleh karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak zakat fitrah sampean untuk fuqara masakin, itu lebih baik untuk keamanan kita, untuk keselamatan puasa Ramadan kula kali sampean. Kemudian para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kabar duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ramadan meninggalkan kita. Tapi ada satu kabar gembira untuk kula kali sampean. Apa kabar gembira itu? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya malaikati ishadu anni qad ghafartu lahum. Hei malaikat-malaikatku, katanya Allah, saksikan ya. Berarti Allah sedang memproklamasi hari ampunan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, disaksikan malaikat. Yang menyaksikan malaikat, malaikat, saksikan ya, hari ini umat Nabi Muhammad, hamba-hambanya Allah yang puasa, aku ampuni, katanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, halo. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kula kali sampean, inna iblis alaihi laknatullah. Iblis alaihi laknatullah yasihu fi kulli yaumi idin. Iblis niku Pak, setiap hari raya Idul Fitri, setiap Id, yasihu, teriak-teriak. Cakna orang Madura ngosok agigir Pak, ngamuk-ngamuk karbi dewek. Yasihu fi kulli yaumidin, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk Pak, iblis. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan ampunan kepada umat Nabi Muhammad, ampunan untuk orang yang puasa di bulan suci Ramadan, ada yang nguping. Yang nguping ini namanya iblis. Makanya nawi ono konco dulur kok sering seneng nguping, berarti koyo para dulur Pak nggih adung iblis Pak. Akhirnya apa yang dilakukan oleh iblis alaihi laknatullah? Fayajtami ahlahu. Ketika iblis hari raya Idul Fitri, hari raya setat Pak, iblis ini ngamuk-ngamuk, akhirnya mengumpulkan anak-anak buahnya, geng-gengnya. Apalagi bahasanya? Anak buah, geng, komplotannya. Kontennya, komplotannya dikumpulkan kabeh Pak. Kemudian fayaquluna, akhirnya anak buahnya ini kumpul semua Pak. Iblis dari segala penjuru sudah kumpul hari raya Idul Fitri. Iblis dari pantai mana ini? Ya pantai sudah Pak. Kalau nyebut nanti gak enak, ada pelaksananya di sini. Nggih, dari iblis dari pinggir pantai kumpul. Iblis, katanya setan. Iblis, kami utusan delegasi dari pantai sudah datang. Setan mana? Saya setan pantai. Kalau kemarin Habib Abdurrahman menjelaskan jenis macam-macam setan. Ini enggak Pak. Jenis setan yang beda mana Pak? Banyak macam setan nggih. Selamat datang setan di hari raya Idul Fitri. Setan setat datang Idul Fitri. Pak, setan dari pantai datang. Kami utusan delegasi setan dari pantai. Siap, katanya setan Pak. Itu tuh dari mana? Kami setan dari Barongan, Jaranan. Oh, setan toko Jaranan. Sudah datang lagi Pak. Setan dari gunung turun. Setan dari mandi mana ini? Yo, tempat cemplungan sudah, tempat rekreasi. Ya Allah, turun semuanya setan Pak. Setan tempat mabuk-mabukan turun lagi, mabuk lagi. Teler maning Pak. Setan kumpul lagi. Pak, ketika hari raya Idul Fitri, setan-setan yang dibelenggu di bulan suci Ramadan datang kembali. Fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruhu. Apa katanya setan-setan? Setan dari tempat hiburan, setan dari padang bulan. Nggak kok guyu-guyu gitu. Sampean kayaknya kenal sama padang bulan ya? Ibu-ibu mana guyu pisan? Ya Allah, setan dari tempat-tempat hiburan, maksiat, perzinahan, semuanya kumpul. Ketika kumpul, dia tanya,
interupsi sama iblis sebagai rojonya setan. Ya Sayyidana, hei gerak, wahai rojo kami, bos kami, oh jangan tuan, gak enak, bos kami, gerangan apa yang membuat panjenengan kok marah harus kami dikumpulkan? Lah saya nggak ada apa-apa, walakin akan tetapi wahai setan-setan pinggir pantai, setan-setan gunung, setan-setan tempat rekreasi, setan-setan tempat mabuk, tempat judi, mabuk lagi. Kumpul kabeh Pak. Ketika kumpul lagi, apa katanya iblis? Saya ini marah, ngamuk, sudah 11 bulan umat yang ada di perumahan Bunga Residen saya gudo 11 bulan Pak, goro-goro kultum subuh selamat di bulan suci Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja amin sulung dulur, bahaya ini. Jangan amin sampean. Setan habis ini ngamuk ini Pak. Ya amin sudah nggih, amin amin. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis nyuruh, fa'alaikum antusgiluhum billazati. Wis mulai lebaran setan gudon maning Pak Fauzi klendi kesirep hing teko subuh. Digudo akhirnya Pak. Setan mulai datang sudah. Setan kapan setatnya? Hari Raya Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai Ramadan yang akan datang. Pertanyaannya dulur, mampukah 1 bulan Ramadan ini membentengi keselamatan kita selama 11 bulan yang akan datang? Selamat datang setan ke? Setan datang Pak. Setatnya Syawal, sehari Raya Idul Fitri, dan ini hadis, betul. Makanya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, jenengan yang punya anak lulus SD, satu-satunya tempat yang paling aman pondok pesantren, minta tolong pondokkan Pak, biar anak kita ini lebih aman dan lebih selamat. Terutama nggih, yang paling bahaya adalah setan gepeng Pak nggih. Alhamdulillah saya nggak bawa setannya ini Pak nggih. Setan yang paling bahaya setan gepeng. HP Pak nggih, ada HP? Udah, mana? Mana ini? Oh iya ini setan. Ya Allah, bahaya setan. Hei setan. Setan gepeng paling bahaya Bu. Ayo dijogo nggih, anaknya ketika pegang HP dikontrol, kontrol pakai R, kontrol nggih, dikontrol. R-nya jangan dibuang, bahaya. Nggih. Anak pegang HP ini bahaya. Akhir zaman Pak. Tapi ingat dawuhnya guru saya Kiai Haji Raden Ahmad Fawait As'ad Sukorjo, HP itu akan menjadi baik di tangan orang yang baik. Ngapunten Pak, saya lihat video ulama-ulama Tarim Yaman itu sponsori dulur Shopee, Allah, gimana kita mau selamat? Ayo, akhir zaman maksiat terus mata ini Pak, maksiat terus. Kapan kita bisa mimpi Nabi Muhammad SAW di balik hijab, di balik mata kita ini banyak hijab-hijab yang kita lihat. Makanya ngapunten nggih, ada ulama di Malang itu Pak, beliau kalau nggak keliru As-Sayyid Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah bil Bugih. Beliau Pak, beliau sepanjang hidupnya yang sering kita dapati keterangan, beliau ini jarang membuka kacamata hitamnya. Jarang buka kacamata hitamnya. Kenapa? Takut matanya maksiat melihat wanita atau melihat sesuatu yang bukan barang yang halal. Nggih, keluar rumah pakai kacamata hitam. Makanya bapak-bapak selesai Ramadan minta tolong pakai kacamata hitam nggih. Setuju? Wih, gaya lek kacamataan. Ndak, bukan gaya-gayaan, tapi semata-mata menjaga mata dari pandangan yang haram. Nggih, walaupun ya kadang kacamataan ya ngelirik hingatan bisa dulur nggih. Cuman kan enggak tidak jelas. Yang kacamata hitam ya, ngapunten yang kacamata hitam itu saking hati-hatinya ketika kita menghadapi setan setelah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selamat sedaya nggih. Saudara-saudara, setelah kita melaksanakan takbir, kemudian Allah mengumumkan ampunan kepada kula kali sampean, kemudian saat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Nggih, salat Idul Fitri. Kemudian saat kita melaksanakan salat Idul Fitri, kalau niatnya insya Allah semuanya sudah bisa. Yang paling perlu kita sampaikan Pak, sunnah saat berangkat
untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan sejak kapan takbir itu dikumandangkan tadi sudah kita sampaikan. Di antaranya adalah sunnah sebelum berangkat Idul Fitri untuk mandi, nggih, mandi Pak nggih. Yang enak mandi besar apa mandi sunnah? Enak sekalian besar nggih. Nah, makanya iya, nanggung. Kalau mandi kecil nanggung, sekalian mandi besar. Nawaitul gusla li rafil hadasil akbari wa li huduri Idul Fitri, dan niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar dan sunnah menghadiri Idul Fitri lillahi ta'ala. Bun, mandi jangan lupa. Sejak kapan? Boleh sejak pertengahan malam, tapi yang paling utama setelah sholat subuh atau sebelum subuh ketika kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua di antara sunnah saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sarapan, iftar. Ada satu keterangan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fitru qabla sholati Idul Fitri wal afdal ayyakuna bitamrin. Maka hukumnya sunnah ketika sampean bertemu dengan Idul Fitri untuk berbuka. Ojo sampai puasa lagi, Pak. Justru misal ada bapak-bapak sudah yang lain takbiran, subuh-subuh hari raya Idul Fitri masih lanjut puasa. Kang, hing mangan lepet ta, Kang? Syarate Kang tilikono lepete kopate, Dik. Puasane sun kurang sempurna, Dik. Sun tambahi siji maning, Dik. Enggak boleh, Pak. Haram hukumnya, nggih. Haram hukumnya. Kenapa? Idul Fitri. Sarapan, nggih, harus dibatalkan. Lawal afdal yang paling utama ayakuna bitamrin, tetep bukane nganggo kurma maning. Ya memang perintah Nabi, Pak. Setelah kurma mungkin sampean lepet kopat terserah. Nggih, itu diantara sunnah. Kemudian mandi, kemudian iftar atau berbuka, kemudian menghidupkan malam Idul Fitri dengan memperbanyak ibadah, dan jangan sampai ada maksiat malam itu, Pak. Kemudian at-tayyib wa tazayyun, wangi-wangian termasuk menggunakan pakaian-pakaian yang baru, tapi dikatakan laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah milik orang yang bajunya baru, tapi hari raya sesungguhnya adalah milik orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nggih, sekedar tambahan, jenengan yang punya baju baru, Pak, yang punya baju baru, ulama ya, bukan anjuran Nabi, ulama menganjurkan ketika sampean punya baju lebaran, sarung lebaran, minta tolong jenengan pakai dulu di bulan Ramadan. Nggih. Kapan? Nanti malam. Mas Gika berapa bajunya sudah? Banyak sudah ya? Oh, yang repot bajunya banyak, harinya tinggal sehari. Ya berarti duhur anyar, asar anyar, maghrib anyar. Ngapunten, Pak. Ini ulama ngajari seperti ini kenapa? Karena ketika kita berada di bulan suci Ramadan, sholat itu semuanya wajib. Duhur wajib, asar wajib, isya wajib, maghrib wajib. Minta tolong Pak tilikono dulu sarung yang baru, pakaian yang baru ketika di bulan Ramadan, dan kesempatan ini tinggal 2 hari. Ayo bapak-bapak sudah dibongkar nggih? Kresek-kresek cap-capnya itu sampean kalau bisa, Pak, buka sudah. Dan ada anjuran ulama kalau mau ya, capnya sarung itu, Pak, capnya sarung kalau bisa. Cuman harus siap sampean. Itu jangan dibuka capnya, Pak. Jangan dibuka, biarkan. Ulama-ulama dulu ya, ngapunten, kita ngamalkan. Almarhum Habib Hasyim ngamalkan. Jadi ketika contoh ya, kita pakai sarung baru hari raya, bukan nunggu hari raya, Pak. Ketika Maulid Nabi, itu capnya kadang nggak dibuka. Abu kok dibuka, ngalem iki, pamer. Bukan pamer, Pak, menunjukkan kepada mata orang bahwa kita sedang bahagia, kita menggunakan pakaian baru sebagai bentuk syukur. Kadung di hatinya tidak ada rasa pamer. Kalau pamer ya jangan, apalagi le harga yo capek yang dibuka. Ndak, ini ulama ngajarkan kepada kita. Ayo sebelum Idul Fitri pakaian-pakaian kita pakai dulu di bulan Ramadan. Nggih. Baju baru
Untuk dipakai, tak punya pun ngapus. Jarene tak punya pun tak apa-apa dah, iya ta. Wong kadang kalau nggak punya bingung dulur nggih. Ono kang nangis tak punya pun tak apa-apa itu ngapus kayak dulur nggih. Ayo sampean coba dulu ya pakaian barunya, rukuknya dan lain sebagainya untuk di bulan suci Ramadan. Ngapunten Pak, karena kita ngejar sholat id ini hanya sunnah, itu pun 2 rakaat. Kang 2 rakaat ini bingungnya setengah bulan Pak, cari ini, salah ini, hanya untuk 2 rakaat. Sementara Ramadan tak terpikirkan oleh kita. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini akhir yang baik, dan mudah-mudahan kita semuanya kepanjang umur bertemu dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Kemudian sunnah ketika kula kali sampean berada di bulan melaksanakan sholat Idul Fitri, al-masyu ilaiha zahaban biqadri ajriha warujuk bi tariqin akhar aksor. Bu, Pak, dianjurkan ketika sampean berangkat ini dilaksanakan sholat tidak di sini? Oh enggak, di masjid mana? Kebalenan lewat mana sini? Lewat depan, 1 jalur. Oh, 1 jalur. Sunnah ya dari Nabi, ketika sampean berangkat cari jalan yang paling jauh. Jadi muter nggih, saking Bunga Residen, Polsek Keren, muter Banyuwangi. Aja hehehe, temenan iki, Pak. Nabi yang nyuruh. Bu, cari jalan yang paling jauh. Muter Polres mboten napa-napa. Atau muter congking dulu balik lagi sampean nggih. Ndak, ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Pak, sampean goncengan sama sampean goncengan nggih, yang di depan, yang enak pakai sepeda Pak, takbiran berdua, Kang Wadon kok ngerangkul. Hati-hati wuduke batal, engko dikudikan sampean. Jangan pegang-pegangan, cukup pegang ya Allah Mas. Takbiran deh, iya. Allahu Akbar, Allah. Sepanjang jalan takbiran Pak. Lah, takbiran ketika kita berada di hari raya Idul Fitri, jalannya ini cari jalan yang paling jauh. Apa katanya Nabi? Ketika jalan itu jauh, di situ pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika warujuk bitariqin akhar aksor, tapi ketika sampean mulai golek tempat jalan yang paling dekat. Nggih, sallallahu alaihi Muhammad. Diamalkan nggih hari Senin nggih. Lewat mana sampean? Ayo buat rute dulu Pak. Lewat mana? Polres, Cungking, RSUD. Hari itu sekalian Roksi mari kan. Ya warung Idul Fitri sampean. Ya tapi nanti ngukur waktunya Pak. Oh, perjalanan ini rada ado ya, sampean berangkat lebih awal. Nggih, eman Pak, eman nggih. Mudah-mudahan sunnah-sunnah saat kita berada di bulan Syawal menjadi momentum yang terbaik, mengantarkan kita orang yang meningkat prestasi amal ibadah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dulur, Allah Subhanahu wa taala dawuh wala takunu kallati nagadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Ayat itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang seorang perempuan di Mekah. Bu, Pak, perhatikan nggih. Di Mekah itu ada seorang perempuan namanya Ruwaitoh. Sinten? Ruwaitoh. Siapa Bu namanya? Ruwaitoh. Ruwaitoh ini Bu, pagi hari itu Bu, pagi-pagi dia nenun kain, benang-benang yang berserakan, ditenun. Setelah ditenun jadi kain, diperotori lagi Pak sama Ruwaitoh. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Pagi hari nenun, sore hari diprotoli lagi dengan Ruwaitoh. Menurut sampean Pak, Ruwaitoh iki hing pati penter napa goblok dulu? Kok meneng kabeh iki? Ruwaitoh ini berarti koyoke mboten pati penter nggih? Ya, Ruwaitoh. Siapa namanya Pak? Ruwaitoh. Ruwaitoh nggih? Tang pundi? Mekah. Nggih, ya Allah Pak, diabadikan dalam Al-Qur'an, wala takunu kallati naghadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Kepokso. Ya repot dulur, swara hing pati enak nggih. Sama Habib Abdurrahman kan jauh, Pak nggih. Ya, anak-namine anak buah nggih kudu pasrah niki, Pak nggih. Apa katanya Al-Quran? Wala takunu, jangan kalian ini jadi seperti seorang perempuan ketika hari itu dia menenun kemudian diperotoli lagi. Sinten namene? Ruwaitoh.
Alhamdulillah Pak, ketika kula kalih sampean berada di bulan suci Ramadan, pahala-pahala dikumpulkan seperti seorang wanita yang menenun. Ketemu lebaran dihancurkan lagi Pak. Tapi tang mriki mboten enten. Kan enggak ada ruwaito di sini kan nggih? Enggak ada. Ruwaito enggak ada kan ya? Mudah-mudahan enggak ada nggih. Apa contoh ruwaito itu Pak? Contoh ruwaito Allah Subhanahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ngapunten nggih, ketika hari raya, ayo sejak Syawal sampai akhir Syawal minta tolong apa-apa yang kita kerjakan harus ditimbang dengan syariat. Contoh ya, masyarakat kita, budaya masyarakat kita ketika hari raya Idul Fitri selesai Id, makanya saya usul kalau melaksanakan sholat Id itu Pak, waktu bubar yang enak langsung salaman sudah di masjid itu Pak, dengan caranya para habaib enak itu. Jadi nggak usah keliling-keliling, bapak-bapak sesama bapak-bapak, ibu-ibu sesama ibu-ibu. Kadang Pak di masyarakat kita ini, ya Allah, selesai sholat Id bubar, salaman, blek numplek sama masyarakat. Saya tanya sama sampean, jujur nggih, nggak boleh ngapus. Poso hing boleh ngapus. Lebaran, paran maning hing boleh. Saya tanya ke sampean, Pak, salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, iku angsal napa mboten? Boleh apa tidak? Nah, kare wantri kabuk cocok sampean. Iki tanda diterima Ramadan ini sampean iki. Nggih, jelas nggih? Semua mengatakan, Nabi mengatakan di sini, Pak. Li ayyut ana fi ra'si rahilin bimakhitin bin hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kanjeng Nabi mengatakan, lebih baik ditusuk nggih dari ini pasak dari besi yang panas itu lebih baik daripada tangan ini menyentuh kepada seorang perempuan. Itu Nabi mengatakan. Oleh karena itu Pak, ngapunten nggih, untuk hari raya tahun ini enggak usah salaman sudah Pak. Cukup kasih kode saja nggih. Apalagi zamannya Covid ini Pak nggih. Enggak, jaga jarak nggih, jaga jarak. Tapi Covid itu mari dulur nggih. Bukan masalah Covid, sekarang masalah kopat nggih Pak nggih. Ah, ampun. Lah ketika kula kali sampe lebaran, ngeten mawon sudah Pak. Bu, apunten nggih, nggih. Bu gini ya, kosong-kosong. Ngek. Gini aja ya. Ya kadung bapak-bapak napa malih mulai niki Pak jajaran niki. Waduh, niki seger-segernya ini Pak. Kadung lebaran Pak, yang dicari janda-janda muda. Salaman dulur. Iki pumpung lebaran niki. Pumpung kesempatan niki Pak. Ya Allah, akhirnya salaman alus tang ini. Kemeser niki Pak. Kemeser sampean Pak. Ayo wis perai sudah Pak nggih, enggak usah salaman-salaman. Ngeten mawon. Apunten nggih, nggih. Mohon maaf lahir batin ya. Kosong-kosong. Mampir Kang Pun kesuwun nggih. Engko dikon mampir sampean. Jare lagune Sumiati dulur, aduh, esun sing kuyat. Bahaya. Ayo, sudah. Dulur, wis sepuntene lahir batin. Nggih, sami-sami gak ada untuk kosong-kosong. Kadung riko salaman, Pak. Hancur puasane, Pak. Berarti kaya ruwaito. Ada ruwaito di sini? Mudah-mudahan enggak ada nggih. Ya ruwaito di Mekah, di sini enggak ada. Enggak tahu amaliannya kayak ruwaito, wallahu alam. Ya Allah, jangan dihancurkan. Seperti wanita yang menenun setelah itu dihancurkan lagi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nggih acara ngaji selama di bulan suci Ramadan menjadi sebab kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong-kosong nggih. Selama ngaji mungkin ada tutur kata yang kurang baik, ngapunten ingkang kathah. Kosong nggih. Doakan insyaallah kalau ada waktu saya silaturahim tang jenengan satu persatu. Tapi kok enggak nutut nggih, dan sampean ke rumah saya kok juga enggak nutut pisan nggih. Ya makanya ya kosong-kosong wis Pak nggih. Yang penting kosong. Insyaallah nggih. Lah, jadi bulan Syawal itu bulan prestasi, bulan peningkatan. Katanya ulama Jawa, lebaran itu asal 4 kata. Lebar, luber, labur. Dijelaskan? Enggak usah sudah ya. Waktu ini teknik gitu loh. Lebaran itu Pak katanya kiai-kiai Jawa, lebar, legowo kita, menang sudah Pak. Lebar berarti perbanyak silaturahim.
Nggih, terutama ngapunten ke orang tua, guru dan lain sebagainya. Cari guru-guru ngaji, Pak. Terus lebar, lebar, luber. Sudah saking banyaknya pahala sampai meluber pahala kita, Pak. Saking banyaknya pahala di bulan suci Ramadan. Yang terakhir labur. Apa labur itu, Pak? Kotoran-kotoran yang dulu banyak dosa, banyak salah, karena Ramadan dibersihkan, laksana labur yang menghapus kotoran-kotoran yang ada di tembok. Demikian, mugi-mugi manfaat barokah. Kita lanjut sholat sunnah isyraq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.